Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, dalam suatu acara, Sujiwo Tejo yang merupakan budayawan menantang Ustadz Dasar Latif, dan di sini Ustadz Dasar Latif harus menjawab tantangan tersebut. Nah, ini tentu menarik sobat. Apa tantangan yang diberikan itu dan bagaimana Ustadz Dasar Latif menjawab tantangan tersebut? Mari kita simak videonya sobat. Pak Ustadz ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Sherly adalah dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Sherly tadi sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Nah, di sini cukup menarik sobat, di mana Sujiwo Tejo masuk ke pertanyaan yang seharusnya mungkin ya Sherly-nya belum selesai untuk bertanya lebih jauh. Namun di sini dia langsung memotong pembicaraan itu dan dia memberikan challenge kepada Ustadz Dasar Latif, yang mana dia mengatakan bahwasannya dia setelah melakukan puasa dan lain-lain, namun untuk sholat dia memang agak susah untuk melaksanakannya. Nah, di sini terkait dengan jawaban dari Ustadz Dasar Latif tadi, bahwasanya Ustadz Dasar Latif ini adalah dosen komunikasi S1, S2, dan S3 dan punya kemampuan untuk membujuk, yang dinamakan tadi adalah komunikasi persuasif. Nah, bagaimana ya jawaban dari Ustadz Dasar Latif ini? Mari kita simak. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next box. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Nah, di sini sobat, Ustadz Dasar Latif menjelaskan bagaimana pentingnya masalah sholat ini dalam agama Islam. Dan dengan sangat pentingnya tersebut, sampai-sampai Nabi Muhammad dijemput oleh dua malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menandakan bahwasanya sholat itu sangat penting. Nah, dan di sini juga dia mengumpamakan kepala kita sebagai bagian tubuh yang paling kita hormati, itu harus tunduk dan sujud demi menghadap
Allah pada saat sholat. Nah di sini memang Sujiwo Tejo udah mulai kepancing ya. Mungkin tadi kelihatan udah merasa gimana gitu. Dan dalam dialog ini kelihatan bahwasannya agak sedikit tensi, agak menaik ya sobat. Karena Sujiwo Tejo menyatakan bahwasannya apabila dia mau sholat ya dia kebayang ada koruptor sholat gitu. Dan ini memang dipahami oleh Ustadz Dasar Latif. Dan bagaimana jawaban dari Ustadz Dasar Latif selanjutnya? Mari kita simak sobat. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakit dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 Buddha, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok, buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. Satu tiang 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Tejo? Udah teryakin kan? Oke. Masya Allah sobat, di sini memang penjelasan dari Ustadz Dasar Latif cukup masuk akal ya. Dan sangat mudah untuk dipahami. Berarti selama ini apabila orang itu sholat, masih ada yang korupsi. Dan dia sholat masih ada yang tidak jujur. Nah di sini peran dari godaan dari setan. Dan ini memang untuk melawan setan ini ya memang butuh effort yang cukup kuat dari diri kita pribadi. Dan di sini tadi memang kelihatannya Sujiwo Tejo mendengarkan dengan tegang ya, dengan sesama juga didengarkan oleh dia dengan serius. Dan pada akhirnya host tadi menanyakan langsung kepada Sujiwo Tejo bahwasannya Sujiwo Tejo juga menjawab dengan dia puas dengan jawaban dari Ustadz Dasar Latif tadi. Baik sobat, demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.